rangka mewujudkan cinta kasih Kristus ke dalam tindakan nyata melalui pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagai ungkapan kepedulian pada kesehatan serta keprihatinan terhadap penderitaan sesama di wilayah Batavia dan sekitarnya, pada tahun 1910, sejumlah tokoh awam Katolik Batavia di bawah pimpinan Monsinyur Edmundus Sibrandus Luypen SY, Pastor Sondala SY, Pastor Van Swieten SY, Bapak Kartaus berinisiatif mendirikan sebuah rumah sakit Katolik di Batavia. Keinginan tersebut ditindaklanjuti dengan berkunjungnya Monsinyur Edmundus Sibrandus Luypen SY ke Maastricht, Belanda pada tanggal 13 November 1910 untuk mengadakan pembicaraan dengan Moeder Veronica Damoysox, yaitu pemimpin umum Kongregasi Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus, untuk bekerja sama mengelola pelayanan kesehatan di Batavia. Upaya ini merupakan wujud nyata kepedulian gereja terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan di Batavia. Pada tahun 1915, Moeder Lucia Nolet atau pemimpin Kongregasi Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus periode 1914 sampai 1926 menerima tawaran dari Monsinyur Edmundus Sibrandus Luypen SY untuk membuka karya misi pelayanan kesehatan di Batavia. Pelayanan kesehatan ini dijiwai oleh semangat cinta kasih terhadap sesama tanpa membedakan suku, agama, bangsa, dan status sosial. Untuk melembagakan tekad suci dan luhur tersebut dengan memberi perhatian khusus kepada mereka yang miskin dan menderita, maka pada tanggal 4 Juli 1915 dibentuk Perkumpulan Perhimpunan Sint Carolus Vereniging. Pada tanggal 2 September 1915 dibuat persetujuan antara Badan Pengurus Perhimpunan Sint Carolus dengan Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus dari Maastricht, Belanda, yang disahkan oleh Monsinyur Edmundus Sibrandus Luypen SY sebagai Vikaris Apostolik Batavia dan Monsinyur Jan Skrienen, Uskup Roermond yang membawahi Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus di Maastricht, Belanda. Pengelolaan pelayanan kesehatan ini ditopang oleh 3 pilar, yakni Keuskupan Agung Jakarta, Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus, dan awam Katolik. Karena situasi Perang Dunia Pertama saat itu, maka baru pada tanggal 22 Juni 1918, Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus dari negeri Belanda berangkat ke Batavia dengan kapal Vondel dan tiba di Tanjung Priuk pada tanggal 7 Oktober 1918. Pada tanggal 21 Januari 1919, kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Santo Carolus dimulai dan diberkati oleh Monsinyur Edmundus Sibrandus Luypen SY dengan kapasitas 40 tempat tidur. Sejak berdirinya Rumah Sakit Santo Carolus, pimpinan umum Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus menekankan pelayanan yang mengedepankan penghormatan pada hidup martabat manusia, khususnya bagi rakyat kecil, lemah, miskin, dan tersingkirkan, sesuai dengan spiritualitas Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus, agar nama Tuhan dimuliakan dan sesama diabdi dengan tulus ikhlas. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, Perhimpunan Santo Carolus mengupayakan pelayanan yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dengan diterangi dan disemangati iman Kristiani dan berpedoman pada ajaran Gereja Katolik serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, tampak jelas bahwa karya kesehatan ini merupakan buah kerjasama yang padu antara awam Katolik, Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus, dan Keuskupan Agung Jakarta. Agar Perhimpunan Santo Carolus mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan, serta dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus-menerus berkembang,
maka perhimpunan perlu mengembangkan manajemen rumah sakit yang efektif, efisien, dan pelayanan yang holistik dengan diwarnai oleh spiritualitas Carolus Borromeus. Pada hari ini, PPSC genap berusia 108 tahun. Selama 108 tahun, PPSC telah melayani tamu-tamu ilahi dengan semangat dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Bunda Elizabeth Grüters dan para pendahulu. Kami ucapkan selamat ulang tahun PPSC yang ke-108. Semoga buah-buah karya PPSC semakin dapat dirasakan oleh sesama yang dilayani, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan sesama diabdi dengan tulus ikhlas.